Bagi Bapak Ibu yang memegang kitab, kita sekarang sampai di halaman 5, makalah yang ke-7, baris yang ke-7 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa bersama-sama untuk memenuhi panggilan Allah, atau perintah dari Allah, salah satunya yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini menghadirkan keridhaan Allah untuk kita semua dan senantiasa diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai kajian kitab Nashihul Ibad, mari kita tawassul terlebih dahulu kepada pengarang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Biridhillah wa syafa'atul Assalamualaikum kita. Syu'uli lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi. Wal maqalatu sabi'atu, maqalah yang ke-7. An Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, dari Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ma asallaha kariman ay hamidul fi'ali wa huwa man yukrimu nafsahu bit taqwa wa bil ihtirasi 'anil ma'asi. Makalah yang ke-7 ini dari Yahya bin Mu'adz. Beliau mengatakan tidak bermaksiat kepada Allah karimun, itulah orang yang mulia. Maksudnya yaitu terpujilah perbuatan seseorang, wa huwa man yukrimu nafsahu. Siapa yang perbuatan itu terpuji? Yaitu siapa saja yang memuliakan dirinya dengan bertakwa, wa bil ihtirasi 'anil ma'asi, dan berhati-hati dari kemaksiatan. Wala athara dunya ay la qaddamaha wala faddalaha 'ala al-akhirah hakimun ay musibun fi af'alihi wa huwa man yamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihi salim. Dan tidak mendahulukan dunia atau tidak mengedepankan dunia, ay la qaddamaha wala faddalaha, yakni tidak mendahulukan dunia dan tidak mengutamakan dunia, alal akhirat, atas akhirat. Nah, itu orang tersebut dinamakan hakimun, orang yang bijaksana. Maksudnya ay musibun fi afalihi, orang yang benar dalam perbuatannya, yaitu orang yang mencegah dirinya min mukhalafati aqlis salim, dari hal-hal yang bertentangan dengan akal sehatnya. Ini makalah yang ke-7, agak pendek, hanya 3 baris, tapi muatannya sungguh luar biasa, sangat dalam sekali. Ma asallaha kariman, tidak bermaksiat kepada Allah, maka itulah yang akan menjadikan kita sebagai hamba yang mulia.
Ini sudah menjadi hal yang pasti bagi Allah yang maha mulia. Ya Karim. Wah, ini lafaznya pakai namanya Allah gitu ya. Ya, sudah hal yang pasti bahwa bagi kita yang tidak bermaksiat kepada Allah maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dimuliakan dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun, selagi kita tidak bermaksiat kepada Allah, kita itulah akan dimuliakan oleh Allah. Bahkan menjadi manusia mulia. Ya, tidak cukup hanya di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat menjadi hamba yang mulia. Nah, maksud tidak bermaksiat kepada Allah atau kemudian menjadi orang yang mulia itu seperti apa? Hamidul fi'al, terpuji perbuatannya. Jadi orang yang senantiasa tidak bermaksiat kepada itu perbuatannya terpuji. Nah, siapa mereka itu? Yaitu orang yang memuliakan dirinya dengan bertakwa kepada Allah. Wabil ihtirasi anil ma'asi, dan juga hati-hati dari kemaksiatan. Nah, sekarang kita berbicara tentang takwa kepada Allah. Ya tentu dan kita semua pasti ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah. Ternyata kuncinya kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang di hadis Nabi beliau itu bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atwis sayyatil hasanah tambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanah. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Nah, itu pesannya Rasul. Di tempat kerja, di rumah, di luar, di jalan, dimanapun kita berada, kita harus bertakwa kepada Allah. Nah, makna itu takwa itu apa sih? Nah, itu ya. Imtithali awamirillah wa jitnabil ma'asi. Kita juga bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, menjauhi kemaksiatan. Nah, kita kan tentunya bisa mengetahui ini perintah, terus kemudian ini larangan. Ya lagi-lagi kita harus menuntut ilmu, harus belajar. Nah, apabila kita bertakwa kepada Allah, ternyata itu yang menjadi pesan Nabi, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun, kita diperintah untuk bertakwa kepada Allah. Karena dengan takwa itulah yang kemudian kita akan menjadi manusia mulia, bahkan menjadi bekal perjalanan kita di akhirat yang begitu panjang. Makanya di sini dihubungkan ya Bapak sekalian, wala antara dunia dihubungkan dengan perkataan beliau tidak mendahulukan dunia, ya, tidak mengedepankan dunia, bahkan wala faddalah, tidak mengutamakan dunia atas akhirat. Ay musibun fi afanihi wa huwa man yamna'u nafsahu min mukhalafati ahli salim. Yaitu termasuk kategori orang yang bijaksana, hakimun, orang yang bijaksana, yaitu orang yang benar perbuatannya, yang mencegah dirinya dari hal-hal yang berkaitan dengan akal sehat, secara logika yang sehat, ya. Karena dia tahu bahwa dunia itu hanyalah sementara, begitu ya. Kalau kita lihat orang pada umumnya mungkin ya top 80 tahun usianya, mungkin ada yang 90, umumnya 60 sampai 70 tahun, hanya sebatas itu aja. Tapi setelah itu ternyata ada perjalanan yang begitu panjang. Yang sebelumnya sudah kita sampaikan tahapannya, ada alam barzakh, kemudian yaumul ba'ats, yaumul mizan, ya, kemudian yaumul hisab, terus sampai kemudian ada ketentuan surga dan neraka. Nah itu apakah ada batasnya? Tidak ada batasnya. Khalidina fiha, selama-lamanya. Secara akal sehat pasti dia tahu, iya dunia kan hanya sementara. Kalau bahasa Rasulullah itu orang bepergian kemudian berteduh sebentar, ya hanya belok sebentar, terus kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Nah, hanya berteduh sebentar itulah dunia. Maka sampai Rasul juga mengibaratkan ya perbandingan antara akhirat dan dunia. Ketika seseorang mencelupkan jarinya ke lautan, kemudian diangkatnya dan dilihatnya dia apa yang dia peroleh. Ketika tangan kita celupin ke lautan begitu luas, kemudian kita angkat, nah tetesan yang
hasil cupang jari kita ke lautan, itulah dunia. Bagaimana akhiratnya lautan yang begitu luas. Ya, maka betul-betul secara akal sehat, bahkan hakimun, orang yang bijaksana, begitu ya. Ya, orang yang senantiasa mencegah, apakah ini bertentangan dengan akal sehat ya, gitu. Nah, ya, maka sudah seharusnya kita mementingkan kehidupan akhirat. Nah, kehidupan akhirat yang begitu panjang ini ternyata bekal yang kita butuhkan, betul-betul kita butuhkan nomor satu gitu. Ya, yaitu bertakwa. Kalau dalam Al-Quran, wasdatu fa inna khairu zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Carilah berbekal, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni, bertakwalah ya ulil albab, wahai orang yang berakal. Ya ulil albab, orang yang berakal sehat, artinya normal pemikirannya. Nah, itu pesannya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata itu menjadi kunci utama kita untuk menjadi orang yang mulia, ya, mulia di dunia. Ya. Karena kenapa sih kita kok sampai dianggap sebagai orang yang mulia yang tidak maksiat? Ya karena kalau kita pikir secara akal, ya akal sehat begitu ya. Karena ini bahasanya man yamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihi gitu. Secara akal sehat tentu kita memahami itu. Yang menciptakan kita adalah Allah gitu ya. Yang memfasilitasi bumi untuk kita menginjakkan kaki adalah Allah gitu. Terus kemudian ya memberi kita rezeki segala macamnya, termasuk hembusan nafas sekalipun. Ya, termasuk juga kita bisa hadir di sini, bisa merasakan nikmatnya hidup di dunia ini dan segala macam lah, semua itu adalah kehendak Allah. Termasuk ketika kita sukses juga itu merupakan kehendak Allah. Karena nggak mungkin ya sebesar apapun usaha kita, ikhtiar kita, kalau Allah nggak menghendaki kita sukses, nggak akan berhasil. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Kalian tidak akan mendapati sesuatu kecuali apabila dikehendaki oleh Rabb semesta alam. Jadi kita bisa ini, bisa itu, bisa mendapatkan ini, bisa mendapatkan itu. Semua itu karena memang Allah izinkan. Berapa banyak kita, mohon maaf ya, yang katakanlah misalnya yang bekerja gitu, tapi banyak juga orang bekerja tapi gagal. Ya. Banyak juga orang usaha tapi juga belum berhasil. Ya, kita sama-sama dikasih sama Allah untuk bisa bekerja, bisa beraktivitas, tapi kasih berhasil. Nah, itu semua karena memang kehendak Allah. Nah, makanya di pembahasan sebelumnya itu tentang Ibrahim bin Adham, ketika ditanya tentang kemaksiatan biasa dilakukan oleh seorang laki-laki ini, ya kata jawaban beliau, pantaskah kamu bermaksiat sedangkan kamu berdiri di buminya Allah, sedangkan kamu makan menikmati rezekinya Allah, termasuk hembusan nafas ini juga rezeki istimewa gitu. Dan dengan begitu pantaskah kamu bermaksiat gitu? Ya, di mana itu menjadi syarat agar dia bisa terus maksiat. Karena bagi orang yang nanya tersebut itu, maksiat itu enak gitu, menyenangkan. Sehingga adakah syarat untuk bisa bebas dari larangan bermaksiat? Silakan. Tapi dengan syarat, kata Ibrahim bin Adham, janganlah menginjakkan kaki ibunya Allah, janganlah makan rezekinya Allah, ya nggak mungkin bisa. Karena dimanapun kita berada pasti menginjakkan kaki di buminya Allah, pasti merasakan menikmati rezekinya Allah, termasuk pakaian. Hadis kuncinya, kullukum arun illaman kasautu fastabsuri. Kalian semua itu telanjang kecuali yang aku beri pakaian. Kalian semua itu lapar. Kullukum ja'in illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Jadi semua kita itu sebenarnya gak punya apa-apa. Kita bisa ini, bahkan sekelas pakaian boleh kita punya, ternyata itu pemberian Allah. Lah kalau semua fasilitas dari Allah, pantas kita maksiat gitu. Makanya kalau kita ingin jadi mulia, dimuliakan oleh Allah, dunia bahkan akhirat, maka kita harus menjauhi kemaksiatan. Itu kuncinya. Wasdadu fa inna khairu zati taqwa. Carilah perbekalan. Ya, maka bahkan fa inna khairu zati taqwa, sebaik-baik bekal adalah bertakwa.
kita dikasih kesehatan. Bagaimana sih kesehatan kita ini biar bisa betul-betul menjalankan apa yang diperintahkan Allah, betul-betul menjauhi apa yang dilarang Allah. Kita dikasih waktu, dikasih kesempatan. Bagaimana sih waktu kita, kesempatan kita betul-betul untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah gitu. Kita dikasih harta misalnya, kasih materi misalnya. Bagaimana agar harta kita ini betul-betul bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi dari larangan-larangan Allah. Nah, karena memang berbicara tentang harta itu luar biasa ujiannya. Tidak sedikit yang punya harta kemudian untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan menghadirkan murkanya Allah. Itu tidak sedikit, banyak sekali. Allah yang ngasih ternyata justru malah dijadikan untuk menjadikan murkanya Allah. Nah, jadi itu yang memang menjadi bekal kita agar kita dimuliakan oleh Allah untuk senantiasa menjadi hamba yang bertakwa. Nah, kenapa Nabi Ibrahim bisa dibilang Khalilullah, kasih Allah? Wattakhadha Ibrahim khalilan dalam Al-Quran itu. Allah menjadikan Nabi Ibrahim khalilah, kesayangannya, spesial, luar biasa. Karena tidak lain tidak bukan ketakwaan, kepatuhan Nabi Ibrahim kepada Allah. Bahkan kelasnya sudah bukan kelas takwa pada umumnya ya. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fandur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma balagha ma'hu sa'ya, ketika sudah sampai anak itu pada usia sambut. Falamma balagha ma'usaya qala ya bunayya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, aku telah melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu gitu. Terus kemudian pikirkanlah dan bagaimana pendapatmu. Itu kata Ibrahim kepada anaknya Nabi Ismail. Ya abatif al ma tu'maru. Ini sama-sama kepasrahan dirinya kepada Allah, ketakwaan kepada Allah itu luar biasa. Wayaku laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kau akan mendapati termasuk orang yang sabar. Hanya melalui mimpi saja gitu ya, untuk kemudian menyembelih anak gitu ya. Jangankan sembelih ya, kita pernah merasakan ketika melihat anak, mohon maaf saat itu pernah masuk di UGD gitu ya. Nah, terus kemudian mau diinfus, hanya ditusuk padahal untuk kebaikan dia. Kita nggak kuat lihatnya, sampai nangis kita. Padahal jeritan tangannya itu ya, atau apa yang dirasakan oleh bayi ini gitu ya saat itu kan untuk kebaikan dia. Tapi kita nggak kuat melihat itu. Apalagi dengan kita melihat perjalanan Nabi Ibrahim itu senantiasa dengan sengaja kemudian dikasih ujian dengan menyembelih sang anak. Itu kalau nggak kuat ketakwaannya, kepasrahannya, tentu nggak akan padahal hanya lewat suatu mimpi saja gitu. Falamma aslama wa tallahu lijabin, ketika duanya berserah diri, kemudian Nabi Ibrahim naruhlah golongnya di atas pelipisnya. Wa nadainahu ya Ibrahim, kami panggil wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Qad sadaqta ru'ya innaka dzalika najzil muslimin. Inna hadza lawal bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang nyata. Ternyata itu bagian daripada ujian. Wa fadainahu bidibhin adzim. Kami tebus anak itu dengan apa? Sembilan yang besar. Ternyata hanya sebatas ujian, tapi ya sudah dicoba gitu. Benar-benar udah nekat. Benar-benar kepasrahan, ketakwaan kepada Allah itu benar-benar luar biasa. Makanya sampai mendapatkan julukan Sang Khalilullah, kekasih Allah. Lagi-lagi karena memang bertakwa kepada Allah. Nah, dari makalah inilah wala athara dunya ay la qaddamaha wala faddalaha ala al-akhir. Jadi apa-apa yang menjadikan kita senantiasa lebih condong kepada dunia, bahkan kita menyampingkan akhirat, nah, maka itulah yang menjadi perhatian kita, karena itu tidak sesuai dengan akal sehat kita gitu. Jadi selama ini ketika kita merasa bahwa kok kayaknya kita lebih mementingkan dunia,
ternyata itu malah bertentangan dengan akal sehat kita. Karena akal sehat kita pasti akan menerima bahwa dunia itu adalah la'ibun walahun, itu kalau dalam Al-Quran, hanya permainan nasib dan gurau saja. Di mana di sini itu tentunya kalau kita tidak betul-betul mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, maka justru kita akan diperdaya oleh dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nah, ini kita dikasih berkah ya. Dengan kita yang berakal sehat, maka lebih aman tadi itu. Waktu kita, kesempatan kita, kesehatan kita, mungkin harta kita dan lain-lainnya. Yang penting itu bisa membawa kita kepada ketakwaan kepada Allah, aman. Ya. Kalau kemudian kita bawa kepada hal-hal yang kemudian mendatangkan murkanya Allah, nah itu harus kita hati-hati. Karena tidak sesuai dengan akal sehat kita. Nah itu sederhananya seperti itu. Nah ini nyambung juga kalau saya baca sebelumnya kita ya dari maqalah yang ke-8. Wal maqalatu tsamina Anil A'mashi ismu Sulaiman bin Mahran al-Kufi. Maqalah yang ke-8 ini dari A'mash. Nah, ini nama beliau itu nama aslinya Sulaiman bin Mahran al-Kufi. Ini beliau termasuk tabi'in ya, termasuk ulama sufi pertama. Nah itu kalau saya baca biografinya disitu. Radhiyallahu maka Rasulullah at-taqwa. Jadi yang memberi maqalah atau nasr ini orang-orang spesial ya. Dari sabda Nabi, para sahabat yang sebelumnya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, orang-orang hebat semua yang memang dipilih ya, yang betul-betul kalau kita laksanakan maqalah nasr ini betul-betul kita pegang, insya kita selamat dunia akhirat, insya kita selamat. Nah, maqalah yang ke-8 Anil A'mash ismuhu Sulaiman bin Mahran al-Kufi radhiyallahu man kana rasulullahi at-taqwa. Ini nyambung karena memang sunai ya, berpasang-pasangan maqalahnya. Siapa saja yang modal hartanya adalah takwa, kalatil al-sinu an wasfi ribhi dini. Kedulah lisan ini untuk menyebutkan sifat-sifat atau ciri-ciri keberuntungan dalam agamanya. Wa makana rasulullahi ad-dunya kalatil al-sin an wasfi khusrani dinihi. Siapa saja yang modal hartanya adalah dunia, kalatil al-sin. Kedulah lisan itu menyebut sifat-sifat atau ciri-ciri kerugian dalam agamanya. Wal makna maksudnya gimana? Nawawi memberi syarah ya. Man tamassaka 'ala taqwa bi imtithali awamirillahi ta'ala wa ijtinabil ma'asi bi an assasa af'alihi bi muwafaqati syar'i falahu hasanatun katsiratun la tusab. Barang siapa yang berpegang kepada ketakwaan bi imtithali awamirillah, dengan apa? Dengan patuh terhadap perintah-perintah Allah, wajibina bil ma'asi, dan menjauhi kemaksiatan, biar asas afalihi bimuwafaqati syar'i, dengan atau berdasarkan perbuatannya yang sesuai dengan syariat Islam, falahu hasanatun katsiratun la tusah, maka baginya kebaikan yang banyak la tusah sampai nggak bisa dihitung. Nah, dari maqalah yang ke-8 ini ya, kata beliau itu maka Rasulullah, siapa saja yang modal hatinya adalah takwa ya. Jadi ketika kita berjalan untuk mengarungi dunia ini dengan berbagai aktivitas apapun, termasuk kita ketika mencari harta, ketika mencari nafkah misalnya, kalau kita dasari semua itu dengan takwa, maka kalatil al-sinu, keluarlah lisan ini gitu. Tentunya tidak akan sanggup menyebut ciri-ciri atau sifat-sifat keberuntungan dalam agama kita, karena memang didasari dengan takwa kepada Allah. Wa makana rasulullahi ad-dunya kalatil al-sinu asfi usrani dini. Begitu juga sebaliknya, ketika modal harta kita ini karena memang hanya orang yang kasihnya hanya dunia, maka keluarlah lisan ini untuk menyebutkan sifat-sifat atau ciri-ciri kerugian dalam agamanya.
Yang dimaksud yaitu tadi mata masaka ala taqwa bimtithali awamirillahi ta'ala, yang berpegang kepada ketakwaan yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi kemaksiatan dengan apa? Dengan berbuat sesuai dengan syariat Islam, ya. Maka bagi kita atau falahu baginya mendapatkan kebaikan yang banyak. La tuso itu artinya tidak bisa dihitung saking banyaknya kebaikan. Balik lagi kepada ketakwaan gitu ya. Kemudian coba dilanjut dulu, wa man tamassaka ala umuri mukhalafatin syar'i falahu sayi'atun kathiratun ajazat sinu an dzikri dzalika bil adab. Barang siapa yang berpegang ala umuri mukhalafatin syar'i, kepada perkara-perkara yang bertentangan pada syariat Islam, ya, li syar'i falahu sayi'atun kathiratun, maka baginya keburukan yang banyak sampai lisan itu tidak mampu menyebutkan bil adad, hitungan keburukan itu saking banyaknya. Nah, jadi ini berkesinambungan makalah ke-7 sama ke-8 ini, ya. Nah, kalau kita bicara tentang makalah yang ke-8 ini, pada intinya apa yang mendasari kita untuk kita bisa berbuat apapun itu, termasuk modal harta kita. Kalau kita dasari dengan takwa kepada Allah, maka banyak kemudian kebaikan-kebaikan yang akan kita terima. Jadi motivasi karena memang sudah menjadi dasar takwa kita, ketika kita bergerak apapun itu gitu ya, apapun pergerakan kita, maka itu akan menjadi motivasi kita untuk senantiasa berbuat kebaikan, berbuat amal soleh. Tapi namun kemudian sebaliknya, kalau kemudian kita bergerak atau beraktivitas apapun, termasuk modal harta kita yang hanya orientasinya hanya dunia, maka yang kita dapatkan adalah kerugian yang besar. Ya. Bahkan di sini keburukan sampai tidak bisa dihitung. Ya. An-dzikri dzalika bil adadi, saking banyaknya keburukan tersebut. Nah, jadi bisa kita garis bawahi bahwa ketika kita ingin dimuliakan sama Allah, maka kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah bertakwa, ya, jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, itu luar biasa janjinya Allah. Ya. Kita belum di akhirat saja, di dunia aja sudah dijamin bahagia sama Allah. Makanya dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3 itu, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan beri jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja. Jadi begitu kita ada satu problem misalnya, namanya kita hidup dunia pasti ada ujian. Tapi begitu kita bertakwa kepada Allah, maka Allah senantiasa akan beri solusi dari berbagai permasalahan kita. Ternyata ada aja jalannya, ada aja yang akan menjadi solusi gitu. Karena memang didasari kita bertakwa kepada Allah. Bahkan tidak hanya cukup di situ, yaj'alahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberi rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Nah, itu buah daripada bertakwa. Karena memang takwa itu salah satu amal yang paling dicinta oleh Allah. Ya, sampai itu nanti Nabi Ibrahim sampai mendapatkan gelar Khalilullah karena ketakwaannya. Orang itu kalau bisa melihat, ya karena memang bisa ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum dalam Al-Quran. Sesungguhnya inna akramakum, yang paling mulia di antara kalian bertakwa kepada Allah. Jadi sudah kelasnya memang ya kelas tertinggi dan memang harus kita amalkan gitu ya. Karena untuk mendapatkan kasih sayang Allah gitu. Nah, rezeki itu kan tentu yang kita harapkan bersama. Karena rezeki itu tidak hanya sebatas materi saja. Kesehatan itu juga rezeki. Kesehatan yang bagaimana juga gitu. Kesehatan itu sudah rezeki, terus kemudian ditambahin lagi dengan kita sehat, ternyata ibadah kita semakin meningkat, ditambahin lagi rezeki, semangat ibadah, itu juga rezeki. Ya.
Semangat ibadah tambahin lagi dengan ibadah yang berkualitas, dengan kuantitas juga ya bagus, itu juga rezeki. Terus kemudian dengan begitu dia terus gali ilmu, gali apa yang menjadikan amal yang menjadi amal yang terbaik didasari dengan ilmu, itu juga rezeki. Dan semua itu tidak mungkin bisa kita dapatkan kecuali atas rezeki yang Allah berikan, begitu. Begitu juga tidak hanya sebatas itu, kita apa ya, pasti semua orang pengen punya anak yang sorry itu juga rezeki ya, yang mana anak ini nanti bisa menjadikan orang tuanya bisa selamat, bahkan akhiratnya pun akan bisa selamat karena memang kesolehan anak itu juga bagian daripada rezeki. Karena sehadis Nabi kan semua amal manusia terputus kecuali 3 yang terus mengalir. Salah satunya anak soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Dan ternyata anak soleh itu juga rezeki. Bahkan rezekinya nggak terputus-putus, terus mengalir terus sampai kapanpun ya. Kayak dimanapun di sana, tapi ternyata ada kucuran kiriman doa, kiriman kenikmatan, kiriman anugerah gitu ya. Terus kenikmatan terampunnya dosa, kemudian kenikmatan bahkan menjadi robotan mulia di jannah, pertama surga, itu ternyata karena memang adanya salah satu rezeki Allah berupa anak yang soleh. Itu juga rezeki. Ya kalau kita bicara rezeki itu luas, tidak hanya sebatas materi ya, itu luas. Nah, dari rezeki itulah yang kemudian Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau mereka senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasih rezeki itu. Nah, itu semua dari kita pastilah ingin rezeki dari Allah, rezeki kesehatan, rezeki anak yang soleh, rezeki kemudian kita bisa rajin ibadah, rezeki kita bisa mengatur segalanya dan seterusnya gitu. Ya, tentunya rezeki keimanan, rezeki husnul khotimah, rezeki kemudian kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah, itu semuanya adalah rezeki dari Allah. Nah, apabila kita pengen rezeki itu, maka kita harus bertakwa kepada Allah. Bahkan wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan penuhi kebutuhannya. Jadi memang tidak dipungkiri ya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang senantiasa bertakwa kepada Allah, ya, takwa itu kan menjalankan segala perintah-perintahnya. Oh, diperintah sholat ya kita sholat gitu. Diperintah beramal kita beramal, diperintah puasa kita puasa gitu, diperintah dan segala macamnya apa yang menjadi perintahnya Allah kita laksanakan. Kadang-kadang tidak sedikit juga gitu, mungkin kita juga pernah gitu ya, satu waktu kemudian kita bisa meninggalkan sholat bahkan dengan kesengajaan.